Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan mengenai materi pada regulator tegangan. Kemudian nama-nama kelompoknya itu saya sendiri sebagai moderator, Raihan Syareza Nur, kemudian Nur Fajran Nasyam, Kanti Sindisa, Ahmad Tamsil, dan Hajar Aswad. Kemudian mengenai materi pertama akan dibawakan oleh saudari Nur Fajran Nasyam. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai gambar rangkaian dari regulator tegangan. Dapat dilihat pada slide di situ ada dua gambar. Yang pertama rangkaian regulator mode series dan rangkaian moderator mode shunt. Nah, pada mode series ini kami telah memberi node di mana ada 3 titik, di mana ada 5 titik pada pemberian node tersebut. Nah, lebih jelasnya akan kita lihat pada proses pembuatan listing atau listing tentang atau listing yang kita gunakan untuk memprogramkan gambar rangkaiannya. Dan yang kedua itu ada gambaran regulator mode shunt itu terdapat 4 buah titik, di mana titiknya itu dapat lebih jelas kita lihat pada listing yang akan diperlihatkan pada slide selanjutnya. Next. Kemudian materi yang kedua itu mengenai listing akan dibacakan oleh saudari Kati Cindy. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, program SPICE regulator tegangan mode series di mana listeningnya itu RS terdapat pada node 1 dan 3 yang bernilai 2K. RZ terdapat pada node 4 dan 0 bernilai 2K ohm. R1 terdapat pada node 2 dan 5 bernilai 2K ohm. R2 terdapat pada node 5 dan 0 bernilai 2K ohm. Di mana VIN-nya terdapat pada node 1 dan 0. Di mana SIN-nya 0, 10, 50, 0, 0, 0. DC VIN-nya 1, 10, dan 2. Q1 terdapat pada node 3, 2, 0 yang berbentuk Q model. Q2 terdapat pada node 3, 4, dan 2. Modelnya Q model MPN. IS sama dengan 5E dikurang 15, BF-nya sama dengan 80. Di mana DZ-nya atau designer terdapat pada node 3 dan 4 berbentuk dezen. RL-nya terdapat pada node 2 dan 0 bernilai 100 ohm. Di mana state paramnya RL1 lead 100, 1K, 10K, 100K. Di mana parameternya RL1 sama dengan 100 ohm. Model desain ES sama dengan 1E dikurang 14, BV 10V, IBV sama dengan 2E dikurang 3, CJO 2PP, PF, RS sama dengan 0,1, TT 1US, di meterannya 0,1 US, 100 MS, 0,1 μS, dan probenya V 1,0 dan V 2,0. Next. Selanjutnya program SPICE regulator tegangan mode stone, di mana RS-nya terdapat pada node 1 dan 3 bernilai 2K ohm. RZ-nya terdapat pada node 4 dan 0 bernilai 2K ohm. PIN-nya terdapat pada node 1 dan 0 bernilai 10 ohm. Dan DC pin-nya 1, 50, dan 2. Q1 terdapat pada node 3, 2, dan 0. Qmod
Q2 terdapat pada node 3, 4, dan 2. Model Qmod NPM IS sama dengan 5E dikurang 15, BV-nya sama dengan 80. DZ terdapat pada node 3 dan 4 dengan model Dezin. RL-nya terdapat pada node 3 dan 0 bernilai 100 ohm. Parameter RL1-nya sama dengan 100 ohm. Step paramnya RL1, lead 100, 1K, 10K, dan 100K. Model desainnya IS sama dengan 1E dikurang 14, IBV sama dengan 2E dikurang 3. PJO-nya sama dengan 2 PF, RS-nya sama dengan 0,1, dan TT-nya sama dengan 1 μS. Tran-nya 0,1 μS, 100 ms, 0,1 μS. Probe-nya V sama dengan 1,0 dan V sama dengan 2,0. Selanjutnya N. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai hasil simulasi akan dibacakan oleh saudara Ahmad Tamsil. Kepadanya saya persilakan. Untuk hasil simulasi regulator tegangan mode series, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil simulasi saat RL bernilai 100 ohm, tegangan masukan dan tegangan keluarannya memiliki bentuk yang berbeda. Tegangan masukan bentuknya tegak lurus, sedangkan tegangan keluarannya hampir miring, dan kurva pertama tegak lurus lalu menjadi konstan. Tegangan masukan dan tegangan luaran saat nilai RL diubah tidak jauh berbeda dengan sebaliknya. Next. Untuk hasil simulasi regulator tegangan mode shunt dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil simulasi tegangan masukan dan tegangan luaran saat RL bernilai 100 ohm, tegangan masukan lurus, sedangkan tegangan luarannya juga hampir mirip dengan bentuk kurva yang awalnya tegak lurus lalu jadi konstan. Hasil simulasi jika RL diubah juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh kelompok saya. Kemudian materi mengenai kesimpulan akan dibacakan oleh Kanda Hajar Aswad. Kepadanya saya persilakan. Ya baik, Saudara. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam kesimpulan percobaan LKM kelima ini dapat kita simpulkan yang pertama yaitu fungsi dari IC regulator adalah untuk mempertahankan atau mengatur tegangan pada level tertentu sesuai dengan nilai yang pada IC regulator. Hal ini dapat diartikan bahwa tegangan output DC pada voltage regulator akan stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan input, bukan pada output dan juga suhu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi utama dioda Zener pada rangkaian regulator adalah penyiar atau penstabil tegangan. Kemudian adapun fungsi-fungsi dari dioda Zener pada rangkaian regulator kali ini yaitu yang pertama melakukan arus balik atau reverse bias. Yang kedua dirangkai maju atau forward bias akan bekerja seperti pada umumnya. Ketiga, bila dirangkai maju reverse bias akan bekerja membatas tegangan. Yang keempat, menyaring tegangan untuk menstabilkan tegangan DC yang lebih murni. Yang kelima, memanipulasi sinyal AC agar bisa mendekati hasil tegangan DC baterai. Yang keenam, itu mendeteksi tegangan tertentu dan pembatas sinyal input serta pengaman ESD, yaitu electrostatic discharge. Next. Kemudian kesimpulan yang ketiga, perbedaan antara IC regulator dan IC regulator linear dan regulator mode switch. Yang pertama yaitu switch memiliki efisiensi pemakaian energi yang lebih baik jika dibandingkan dengan mode linear karena kemampuannya yang dapat mengalihkan penyediaan energi listrik ke medan magnet. Kemudian yang
kedua yaitu IC regulator linear memiliki kelebihan pada tegangan ripple yang lebih rendah dibandingkan dengan IC regulator mode switch. Kemudian yang ketiga, IC regulator switch memiliki keunggulan yang lebih baik dari segi tegangan output, arus output, regulasi bin, stabilitas terhadap perubahan satu gaya dan dibandingkan regulator linear. Next. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.